Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memperkenankan kita untuk kembali bertemu pada majlis malam Kamis pada kesempatan pekan hari ini. Dan kita sudah membahas tentang beberapa surat yang dikirimkan oleh Rasulullah SAW sebagai langkah pertama beliau untuk memperkuat hubungan diplomatik dan juga politik setelah beliau berhijrah ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Di antara surat yang telah dikirim yaitu surat yang dikirimkan kepada Raja Ashamah An-Najasyi, dan kemudian beliau menerimanya dengan sebaik-baiknya penerimaan dan kemudian memeluk Islam. Kemudian raja yang kedua yaitu Raja Mesir Al-Muqawqis, yang dimana di dalam riwayatnya sang raja menerima surat itu dengan baik tetapi tidak bersedia untuk masuk dalam agama Islam. Dan malam hari ini kita akan bahas sisa daripada beberapa surat yang dikirimkan oleh Rasulullah SAW kepada beberapa penguasa yang dianggap memiliki pengaruh dan kekuatan cukup besar. Hal ini menunjukkan bagaimana keterbukaan dakwah Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah itu memiliki keterbukaan dalam komunikasi, bahwasanya dakwah ini berhak untuk disampaikan kepada siapapun. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kemudian yang disebutkan oleh muallif di dalam kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum karya Al-Imam Al-Mubarakfuri, surat yang ketiga yaitu surat yang dikirimkan kepada Raja Persia. Kepada Raja Persia yang waktu itu disebut dengan Kisra. Kisra itu adalah satu julukan. Kalau Romawi berbentuk julukannya kaisar. Kalau Persia itu Kisra, raja yang dimana menguasai dataran atau semenanjung Persia. Surat ini dibawa oleh seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi, seorang sahabat yang berani, lugas dan juga tegas dalam berkomunikasi dan menyampaikan pesan-pesan diplomatik Rasulullah SAW. Ketika itu Rasulullah SAW memerintahkan kepada Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi untuk terlebih dahulu mendatangi Raja Bahrain. Kenapa? Karena Raja Bahrain ini adalah sekutu daripada Raja Persia. Dan dikatakan di sini oleh muallif, wala nadri hal ba'atha bihi 'azimul bahraini rajulan min rijalatihi. Apakah setelah Abdullah bin Hudzafah ini mampir ke Raja Bahrain, apakah Raja Bahrain ini menyertai seorang utusan yang lain atau tidak, itu tidak diketahui. Akan tetapi ketika dia telah sampai, Abdullah bin Hudzafah sampai di hadapan Raja Persia, ternyata reaksinya di luar dugaan. Dikatakan ketika Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi sampai di hadapan istananya Raja Persia ini, dia
dipersilahkan untuk masuk, dan ketika ingin memulai untuk membaca surat yang dikirimkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ayyama kana falamma quri'al kitabu ala Kisra mazzaqahu. Ketika itu surat sudah dibacakan, itu surat kemudian direbut dan kemudian disobek-sobek oleh Raja Persia. Wa qala fi ghatrasatin, kemudian dengan rasa jumawanya, dengan rasa sombongnya, Raja Persia mengatakan, abdun haqirun min ra'iyati yaktubu ismahu qabli. Bagaimana mungkin seseorang yang merupakan rakyat jelata yang berada di bawah kekuasaanku itu menulis namanya sebelum namaku. Dia menganggap Muhammad ini adalah rakyat jelatanya, jajahannya. Jadi saking sombongnya Raja Raja Persia itu menganggap Nabi kita Muhammad SAW adalah rakyat jelata yang tidak pantas namanya itu ditulis di atas namanya sang raja. Ya. Kemudian saya tidak bacakan isi suratnya Rasulullah karena hampir mirip dengan surat-surat yang sebelumnya. Intinya adalah mengajak orang yang disurati untuk masuk Islam. Yang kedua, kandungannya adalah tidak meminta kepada mereka untuk menyembah Muhammad, tetapi yang ada adalah meminta untuk menyembah Allah. Dan yang ketiga, meninggalkan segala bentuk kemusyrikan. Yang tadinya nyembah api seperti Persia diminta untuk meninggalkan api. Bagi mereka yang menyembah berhala diminta untuk meninggalkan, semuanya diminta untuk menyembah pada Allah. Dan ini lugasnya dakwah Rasulullah. Ketika kita berdakwah itu bukan untuk agar orang menyembah kita, tetapi menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika surat itu disobek-sobek, walamma balagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ketika sang utusan kemudian nanti kembali bertemu dengan Rasulullah SAW dan menceritakan itu, Rasulullah SAW marah dengan mengatakan, mazzaqallahu mulkahu, semoga Allah akan sobek-sobek kerajaannya. Wa qad kana kama qala, dan akhirnya doa Rasulullah itu terjadi. Apa yang terjadi? Faqad kataba Kisra ila Badhan amilahu 'alal Yaman. Kesombongannya Raja Persia ini tidak berhenti di situ. Dia justru malah memerintahkan sekutunya yang berada di Yaman. Waktu itu Yaman belum menjadi belum menjadi daerah Islam. Dia memerintahkan kepada dua orang sekutunya yang berada di Yaman. Nama yang pertama adalah namanya lucu nih. Ini nama-nama orang dulu soalnya. Yang pertama adalah Qahramanah Banweh. Namanya asing. Ya. Qahramanah Banweh. Yang kedua namanya adalah Kharakhsru. Nggak tahu gimana bacanya ini. Pokoknya namanya nama Persia nih. Dan mereka ini adalah orang yang dipekerjakan oleh siapa? Raja Persia untuk menjaga Yaman. Kedua orang ini ya diperintahkan oleh Raja Persia untuk bertemu dengan Muhammad SAW, dan kemudian bahasa kita itu untuk menantang kembali. Ketika mereka bertemu dengan Rasulullah SAW dan ditemui oleh Rasulullah dengan cara yang baik, diterima oleh Rasulullah, disambut dengan cara yang baik, dan kemudian kedua utusan ini mengatakan, falamma qadima al-Madinah wa qabala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ahaduhuma inna Syahansyah. Sesungguhnya Syahansyah ini Raja Persia namanya Syahansyah. Jadi sebenarnya nama-nama Syah itu ada sedikit bau-bau dari sejarah Persia. Firman Syah gitu. Ya, Maulana Syah. Syah Maulana gitu. Itu Syah itu adalah nama-nama dari budaya Persia. Ya. Kemudian sang utusan mengatakan bahwasanya Raja Persia itu qad kataba ilal malik bi Badhan ya'muruhu bi an yab'atsa ilaika man ya'tihi bik wa ba'atsani ilaika linantaliqa ma'i. Di sini ada ungkapan Raja Persia itu
menyuruh dirinya, orang yang ada di Yaman itu, untuk menjemput Rasulullah agar Rasulullah berangkat menuju ke Persia. Ini dengan sombong ini. Wa qala qawlan tu'iduhu fihi fa amarahuma an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an yulaqiyahu ghadan. Tetapi Rasulullah SAW tidak menjawab ajakan itu, tetapi mengatakan, kalau begitu silakan Anda kembali besok lagi, temui saya. Tenang saja, Anda di Madinah, tidur di sini, istirahat, besok temui saya lagi. Dan ketika Rasulullah SAW meminta mereka untuk kembali, ternyata di malam itu terjadi sebuah kudeta. Di mana kudetanya? Di istana Persia, yang dimana kudeta itu dilakukan atau disutradarai oleh putranya sang raja, yang dimana sang raja ini punya anak, nggak sabar pengen jadi raja. Dalam riwayat dikatakan seperti itu. Dan kemudian sang raja ini dibunuh oleh anaknya. Wa kana dzalika fi lailati tsulatsa li ashri madinin min jumadil ula sanata sab'a wa alima Rasulullah SAW al-khabara min al-wahyi. Dan kemudian Jibril memberitahukan kepada Rasulullah SAW tentang peristiwa yang terjadi pada malam hari itu. Dan kemudian ketika di pagi harinya Rasulullah SAW menanyakan kepada kedua utusan Persia, apakah engkau sudah mendengar peristiwa yang terjadi di kerajaan kalian pada malam hari ini? Mereka menjawab tidak. Dan kemudian Rasulullah mengatakan, pulanglah. Ketika engkau nanti akan kembali ke kerajaan kalian, kalian akan menemukan raja yang baru. Nah, ini bagaimana Rasulullah SAW menyampaikan itu. Kemudian memerintahkan kepada kedua utusan tersebut untuk menyampaikan pesan kepada sang raja nanti, siapapun rajanya. Meskipun Rasulullah sudah tahu kalau rajanya sudah mati. Karena dulu belum ada internet kan gitu ya. Jadi kabarnya nggak seviral sekarang. Kita kalau orang Selipi ada kejadian curanmor, bisa jadi orang Depok jauh lebih cepat tahu daripada orang Selipinya. Orang Selipinya baru tahu besok gitu. Ini di daerah mana nih, gang berapa nih gitu. Orang Depoknya udah tahu. Apalagi orang Depok mantan Selipi. Oh, dekat rumah gua nih gitu. Kalau sekarang beritanya cepat. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada dua utusan ini, wa qula lahu, katakanlah kepada rajamu itu, siapapun rajanya, inna dini wa sultani sayablugu ma balagha Kisra. Ini ungkapan diplomatisnya Rasulullah. Ketahuilah, sampaikan kepada rajamu bahwasanya agama dan kekuasaanku ini akan sampai pada titik di mana kekuasaan Persia itu ada. Artinya apa? Saya akan menjadi agama yang lebih besar daripada agama Anda. Wa qula lahu in aslamta u'titu kama tahta yadik. Kalau kalian orang-orang Persia memeluk agama Islam, akan saya berikan apa yang ada di bawah tangan Anda. Artinya apa? Semua kerajaan. Karena Rasulullah pada dasarnya ketika mengajak para raja masuk Islam itu tidak dimaksudkan untuk menyerahkan kekuasaan, tidak. Seperti yang terjadi dengan Raja An-Najasyi, Raja Habasyah. Di negeri Habasyah, ketika beliau masuk Islam, Rasul tidak mengatakan, ya udah Anda turun tahta, kekuasaan Anda milik saya, semua tanah milik Islam. Enggak. Cukup Anda masuk Islam, semua rakyat Anda diajak masuk Islam. Nanti akan ada kisah nih. Ada satu kerajaan di Bahrain, di Bahrain atau Oman, saya lupa. Nanti dibaca. Kita akan baca antara Bahrain dengan Oman. Itu rajanya masuk Islam, dan sebagian masyarakatnya masuk Islam, rakyatnya. Tapi sebagian lagi ada yang menolak. Dan Rasulullah ketika ada yang menolak, maka dia akan diberikan dua pilihan. Apakah dia akan menentang ajaran Islam? Kalau dia menentang, maka disebut dengan kafir harbi. Tetapi kalau dia menerima meskipun tidak memeluk Islam, maka dia akan disebut dengan kafir zimmi. Dan kemudian apa? Rasulullah SAW setelah menyampaikan pesan itu, tibalah waktunya. Unzur ar-rajul alladhi kana katabahu fihi abi ilaik fala tahjuhu hatta ya'tika amri. Kemudian ternyata ketika mereka kembali ke negeri Persianya, sang anak mengatakan, mana surat yang pernah dikirimkan oleh Muhammad kepada seseorang yang waktu itu datang ke sini.
kemudian surat itu diberikan. Wa kana dzalika sababan fi islami Bazan wa man ma'ahu min ahli Faris bil Yaman. Malah justru yang masuk Islam duluan itu adalah utusan yang tadi. Dia merasa terkaget-kaget dengan apa yang diceritakan oleh Rasulullah, bahwasanya negerinya itu akan mengalami satu masalah setelah sang raja itu menyobek-nyobek suratnya. Dan fa akhbarahu al-khabar wa ba'da qalilin jaa kitabun biqatli Syairuwih li abih wa qala lahu Syairuwih fi kitabihi undur ar-rajul alladhi kana katabahu fihi abi ilaik. Artinya ada berita bahwasanya, ini meskipun khilaf di kalangan ulama, ada yang mengatakan bahwasanya raja Persia itu masuk Islam, tetapi yang ditegaskan lagi riwayat yang paling kuat itu adalah sekutu-sekutu Persia. Ini surat yang pertama. Surat yang kedua yang dikirimkan oleh Rasulullah SAW kepada penguasa Romawi. Nah, ini lebih menarik lagi nih. Surat yang dikirimkan kepada Raja Romawi ini lebih menarik. Kenapa menarik? Pertama, yang menyebabkan surat ini menarik adalah ketika Raja Heraklius, kan namanya gitu ya. Raja Heraklius itu bersambung dengan peristiwa kudeta yang terjadi di Raja Persia, dia senang. Ternyata kerajaan saingannya dia itu sedang goyah. Dan Raja Romawi ini senang. Dan ketika itu saking senangnya Raja Heraklius, dia datang berjalan bersama pasukannya dari Romawi mendekat ke daerah yang disebut dengan Elia. Elia itu sekarang berada di Palestina. Nah, ketika berada di Elia itu, sang Heraklius ini bertemu dengan delegasi atau mungkin dengan ekspedisi dagang orang-orang Mekah yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Ketika itulah Raja Heraklius yang menerima surat dari Rasulullah SAW dan dibawa oleh seorang sahabat yang tampannya luar biasa. Siapa? Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi. Ini yang sahabat yang sangat terkenal dengan ketampanannya. Sahabat Dihyah ini wajahnya itu, rupanya, parasnya itu sering digunakan oleh Jibril alaihissalam ketika turun membawa wahyu. Jadi wajahnya Jibril itu mirip dengan wajahnya Dihyah, agar para sahabat itu tidak merasa canggung, tidak merasa risih dengan, atau bukan risih ya, apa bahasanya, tidak merasa kaget lah dengan wajah. Makanya di antara cara Jibril turun kepada Rasulullah adalah dengan cara menyerupai wajah salah seorang di antara sahabat, dan yang paling sering digunakan adalah wajahnya Dihyah Al-Kalbi. Dihyah Al-Kalbi diutus oleh Rasulullah membawa surat menuju Kaisar Romawi, dan disinilah terjadi dialog. Ketika surat ini telah dibacakan, Kaisar Romawi ini tidak lantas kemudian menjawab ataupun merespon suratnya Rasulullah SAW. Dan ketika itu dia memanggil seorang Abu Sufyan yang bertemu di Elia itu, di Palestina, di Syam, dan diajak untuk bertemu di satu ruangan yang dimana di ruangan itu isinya adalah sang raja, Raja Heraklius, yang dihadiri oleh para pembesar-pembesar Romawi. Tujuannya apa? Tujuannya adalah ingin mengkonfirmasi kembali, sebagaimana dulu Abu Sufyan itu mengutus Amr bin As dan sahabat yang dulu belum masuk Islam, masih dalam kondisi kafir, diutus menuju ke mana? Negeri Habasyah. Ini kisahnya kita bahas di mana nih? Hijrah Habasyah. Di hijrah di Habasyah itu, dua orang utusan dari Mekah sengaja bertemu dengan Raja Habasyah untuk mengkonfirmasi, bahkan memprovokasi agar orang-orang Mekah yang ada di Habasyah untuk dipulangkan. Tetapi berhasil nggak? Nggak berhasil. Kenapa? Yang ada justru mereka malah makin percaya dengan Islam. Dan ini hampir terjadi pada peristiwa Heraklius. Tetapi para ulama berbeda pendapat. Hampir tidak dikatakan Heraklius itu masuk Islam, dan tidak ada bukti juga yang mengatakan bahwasannya Heraklius itu masuk Islam.
Jadi beritanya tidak diperjelas, tidak ada riwayat yang jelas. Ketika Heraklius memanggil Abu Sufyan, fada'ahum fi majlisihi wa haulahu udhama'ur Rum. Dikumpulkan para pembesar Romawi. Kemudian wada'a turjumanahu faqala ayyukum aqrabu nasaban bihadzal rajul alladhi yaz'umu annahu nabi. Dan waktu itu Heraklius berbicara dengan bahasa Romawinya dan mendatangkan penerjemah-penerjemahnya yang bisa menerjemahkan ke dalam bahasa Arab. Pertanyaan pertama, nah ini nih unik Pak. Heraklius ciri khasnya bangsa Eropa, teliti. Ketika Abu Sufyan sudah duduk di tengah-tengah mereka, pertanyaan pertama adalah, siapakah di antara kalian orang Mekah yang ada di sini yang nasabnya paling dekat dengan Muhammad yang mengaku nabi ini? Karena dia tidak akan bertanya kepada semua orang, tetapi akan bertanya kepada orang yang nasabnya paling dekat. Kenapa? Karena di dalam bangsa Arab dulu, orang yang memiliki kedekatan nasab mustahil akan berdusta. Kenapa? Karena orang yang memiliki ikatan nasab yang kuat tidak akan pernah berkhianat. Dia nggak akan berani berbohong. Kalau dia berdusta, sama saja dia berdusta tentang dirinya. Makanya Heraklius pinter. Ditanya dulu, siapa di antara kalian yang paling dekat nasabnya dengan orang yang mengaku nabi ini? Abu Sufyan ngangkat tangan. Saya yang paling dekat. Kemudian dia disuruh maju, dan kemudian Heraklius pun mengatakan, udnuhu minni wa qarribu ashabahu. Maju, bawa ke depan dia. Abu Sufyan disuruh pindah ke depan. Faj'aluhum inda dhahrihi. Dan kemudian Abu Sufyan duduk di belakangnya siapa? Heraklius. Tsumma qala liturjumanihi. Kemudian Heraklius berkata kepada para penerjemahnya, saya akan bertanya kepada orang ini. Maksudnya siapa? Abu Sufyan. Fa in kadzabani fakadzibuh. Kalau ini orang berdusta dengan saya, jangan pernah dirubah dustanya. Artinya apa? Nggak usah pakai dirubah-rubah. Kalaupun dia dusta, biarkan dia dusta, supaya kita tahu siapa yang berdusta. Kemudian dia bertanya. Pertanyaan pertama, yang kedua yang diberikan kepada Abu Sufyan, bagaimana nasabnya Muhammad ini? Apakah dia nasabnya mulia, atau nasab biasa-biasa saja, atau nasab rendahan? Kemudian Abu Sufyan mengatakan, Muhammad memiliki nasab yang mulia. Kemudian yang kedua, fahal qala hadzal qaulu minkum ahadun qattun qablahu? Ada enggak orang yang mengaku nabi sebelum orang ini mengaku nabi? Artinya, ada enggak orang sebelum Muhammad yang mengaku nabi sebelum Muhammad ini ada? Abu Sufyan mengatakan tidak ada. Jujur enggak Pak? Karena ini integritasnya dipertaruhkan nih. Kredibilitasnya dipertaruhkan nih. Kalau dia dusta, hancur nih nama-nama bangsa Arab. Padahal satu sisi Abu Sufyan ini memerangi Rasulullah. Tetapi karena yang di hadapan dia adalah Azimur Rum, penguasa Romawi, kalau dia ngaco, wah ini orang yang di belakang dia pada nyolakin dia nih. Wah, Abu Sufyan, tokoh masyarakat Quraisy kok berdusta. Makanya ditanya jujur semua nih. Apakah Muhammad punya nasab yang tinggi? Ya, nasab yang tinggi. Apakah ada orang yang mengaku nabi sebelum dia mengaku nabi? Enggak ada. Yang kedua, fahal kana min abaihi min malik? Apakah orang ini sebelumnya punya ayah seorang raja? Abdul Muttalib atau Hashim? Ditanya nih, kakek-kakeknya ada yang pernah jadi raja enggak? Kata Abu Sufyan, enggak ada. Kemudian fa asyrafun nas ittaba'uhu am du'afa'uhum. Pertanyaan yang keempat, yang ikut dakwahnya Muhammad itu orang-orang mulia apa orang-orang lemah? Jawabannya Abu Sufyan, bal du'afa'uhum. Justru yang ikut dakwahnya Muhammad, yang mengikuti ajaran Muhammad adalah orang-orang lemah. Pertanyaan yang kelima, ayazidun am yanqusun? Pengikutnya makin bertambah apa makin berkurang? Kata Abu Sufyan, makin nambah. Ini nampaknya Heraklius ini kayak akuntan nih Pak. Kayak penyidik KPK nih, lengkap pertanyaannya, checklist gitu. Kemudian yang keenam,
Fahal yartaddu ahadun minhum sukhtatan lidinihi ba'da an yadkhulu fi. Ada enggak orang yang murtad meninggalkan agamanya Muhammad karena benci kepada agamanya? Kata Abu Sufyan enggak ada. Enggak ada satupun yang murtad karena benci kepada Islam. Yang ketujuh, fahal tattahimunahu bil kadhibi qabla an yaqula maqal. Apakah kalian orang-orang Mekah pernah menuduh Muhammad itu seorang pendusta sebelum dia mengaku seorang nabi? Kata Abu Sufyan, enggak pernah. Artinya apa? Nabi itu baru dituduh sebagai pendusta ketika mengaku seorang nabi. Sementara sebelumnya tidak pernah dinilai orang yang, dan Rasul enggak pernah berdusta. As-sadiqul wa'dil amin, orang yang paling amanah, kalau memberikan pinjaman paling amanah, kalau diberikan titipan gadaian paling amanah, nggak pernah. Kemudian yang kedelapan, fahal yaghdar, apakah dia pernah berkhianat? Qala la, nggak pernah. Wa nahnu minhu fi muddatin la nadri ma huwa fa'ilun fiha. Dan kami, kata Abu Sufyan, selama hidup kami di Mekah nggak pernah mendengar Muhammad itu pernah berkhianat. Yang kesembilan, walam tumakkinuni kalimatan adkhulu fiha syai'an min ghairi hadhil kalimah. Kemudian yang kedelapan, pertanyaannya Heraklius, hal qataltumu. Oh, ini mulai meruncing nih, Pak. Kata Heraklius apa? Apakah kalian memeranginya? Apakah kalian memerangi Muhammad? Kata Abu Sufyan, iya, kami memeranginya. Dan pertanyaan ke-9, fa kaifa kana qitalukum iya, dan bagaimana peperangan antara kalian dengan dia? Jawabannya Abu Sufyan, al-harbu bainana wa bainahu sijal. Peperangan antara kami dan dia itu bergantian, kadang menang, kadang kalah. Dan terakhir pertanyaannya, Heraklius mengatakan, dan yang terakhir pertanyaan saya, apa yang diperintahkan oleh orang ini kepada kalian? Jawabannya apa? Dia memerintahkan, u'budullaha wahdahu wa la tusyriku bihi syai'a. Abu Sufyan tahu, Pak, Rasulullah ini atau Muhammad ini memerintahkan kepada kami untuk beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah. Yang kedua, watruku ma yaqulu aba'akum, watruku ma yaqulu aba'ukum, dan tinggalkan apa yang pernah disampaikan oleh bapak-bapak kalian. Wa ya'muruna bis shalah, dan Muhammad memerintahkan kami untuk menunaikan salat. Was-sidqa, dan jujur. Wal afaf, dan menjaga harga diri. Was-silah, dan menjaga hubungan silaturahmi. Di sini Heraklius berhenti, Pak. Ketika sudah menanyakan tadi tentang nasabnya, bagaimana kalian dengan dirinya, apakah dia pernah berdusta, apakah kalian memerangi, terus ketika sudah selesai dan tahu apa yang diperintahkan oleh Muhammad, Heraklius kemudian mengatakan kepada penerjemahnya, katakan kepada Abu Sufyan ini, saya menanyakan tentang perihal orang itu, tentang nasabnya, dan kalian mengatakan bahwasanya dia adalah orang yang memiliki nasab yang tinggi. Wa kadzalika rusul, dan begitu juga para rasul. Setiap rasul yang diutus oleh Allah ke umat ini pasti orang yang memiliki nasab yang bagus, bukan dari nasab yang tidak bagus. Akan tetapi, kata Heraklius, tetapi saya tidak tahu kalau nabi yang akan datang ini datang dari kalian, dari bangsa Arab. Wa hal qala ahadun minkum hadzal qaul qablah fadzakarta anna la, dan dia mengatakan tidak ada orang yang mengaku sebagai nabi sebelum Nabi Muhammad. Kata Heraklius, lau kana ahadun qala hadzal qaul qabilahu, kalau ada orang yang telah mendahului dia mengaku seorang nabi, berarti Muhammad ini ada motif yang sama. Tetapi nggak ada. Artinya apa? Benar-benar ini adalah hal yang baru, karena memang murni perintah dari Tuhannya. Kemudian ditanya, saya bertanya kepada Abu Sufyan, apakah ayahnya menjadi seorang raja? Tidak ada. Berarti dia ada kemungkinan jujur. Kenapa? Karena kalau ada seorang anak yang ayahnya dulu seorang raja dan kemudian dia ingin berkuasa,
berarti ada keinginan dari sang anak untuk melanjutkan kekuasaan orang tuanya, tetapi ternyata tidak. Kemudian dijelaskan semua pertanyaannya, bahwasanya yang mengikuti Rasulullah adalah orang-orang duafa, dan ini sesuai dengan sunnahnya para Rasul, yang akan diikuti oleh orang-orang lemah dahulu sebelum orang-orang yang kuat. Dan kemudian Abu Sufyan mengatakan, apakah orang ini pengikutnya bertambah atau berkurang? Abu Sufyan mengatakan bertambah, dan seperti itulah kebenaran, dia akan terus bertambah. Dan kemudian ditanya, ada nggak yang murtad? Nggak ada yang murtad. Kata Heraklius mengatakan, wa kadzalikal iman, dan begitulah iman, hina tukhalitu basyashatahu alqulub, ketika iman itu sudah menyentuh hatinya. Ini kan omongannya Heraklius sudah benar nih Pak, seakan-akan secara prinsipil itu udah yakin, ini berarti yang ngirim surat ke saya orang benar nih ya. Walam akun adhunnuhu annahu minkum falau anni a'lamu anni akhlusu ilaihi latajashamtu liqa'ahu walau kuntu indahu laghasaltu fi qadam. Nah ini nih pertanyaan yang di akhir, statement terakhirnya Heraklius, dia mengatakan apa? Kalaulah aku bisa untuk menemui orang ini meskipun dengan cara berjalan kaki, aku akan temui. Dan kalau aku sudah bertemunya, laghasaltu rijlaihi biyadi, dan aku akan cuci kedua kakinya dengan tanganku. Nah di sini ulama berbeda pendapat nih, apakah ini indikasi seorang Heraklius itu masuk Islam atau tidak? Tetapi sampai sekarang tidak ada riwayat. Thumma da'a bi kitabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqara, dan kemudian dia baca lagi surat dari Rasulullah ya. Dan di saat itu ruangan makin ramai, khawatir kalau penguasa Romawi ini masuk Islam. Karena kan kemarin udah perang duluan nih. Kemarin kan udah perang duluan tuh. Perang yang sebelum ketika terjadi perang-perang di Madinah. Di antara perang yang terjadi itu adalah hasil provokasi dari Abu Sufyan, para pedagang-pedagang Quraisy yang meminta bala bantuan dari Romawi. Dan kemudian siapa namanya nih? Raja Romawi ini, walamma wa hadza ma ra'ahu Abu Sufyan min athari hadzal kitab ala Qaisar wa qad kana min atharihi alaihi annahu ajaza Dihyah bin Khalifah al-Kalbi. Dan kemudian indikasi yang kedua, Raja Romawi ini mengirimkan hadiah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimalin wa kiswah, berupa uang dan baju, bahan, bukan baju ya, bahan. Di sana kan dulu ada pengrajin bahan. Bahkan dulu dalam riwayat dikatakan seorang raja Ashamah An-Najasyi itu mengirimkan minyak wangi yang paling wangi di negeri Habasyah, dan kemudian digunakan Rasulullah. Tetapi di dalam perjalanan pulangnya ini, Dihyah al-Kalbi ketika pulang menuju ke Madinah, di tengah jalan itu dibegal. Begal nih Pak. Zaman dulu udah ada begal nih. Di Indonesia 1 bulan yang lalu ada seorang polisi dibegal di Bekasi. Tangannya sampai luka, hampir putus. Ini begal zaman sekarang udah kagak pilih-pilih, pantang milih, pantang mundur. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah jaga keamanan negeri kita, dan Allah jaga anak-anak kita supaya tidak terlibat dengan kerusakan zaman. Bagus juga tuh programnya Gubernur Jawa Barat tuh. Anak-anak yang nakal, yang pada ngebangkang sama orang tuanya, dijemput, dimasukin ke barak militer. Ternyata udah ada hasil juga tuh. Tidur jam 10, bangun jam 4. Sarapan 5 menit, makan siang 5 menit. Badannya nyusut lah. Berat badannya nyusut. Nah ini bagus juga nih. Nah ini dibegal nih. Laqiyahu nasun min Juzam. Ada satu kabilah namanya kabilah Juzam. Faqata'uha alaihi falam yatruku ma'ahu syai'an. Tetapi ketika kemudian sampai di Madinah, Dihyah yang barang bawaannya sudah dibegal, beliau langsung menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengadukan persoalan itu. Dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus sekelompok pasukan yang berjumlah 500 orang. Dan kemudian
dipimpin oleh sahabat Zaid bin Harithah ke suku Hasma, wa huwa wara' wadi al-Qura. 500 orang. Kemudian memerangi pasukan itu karena di sana itu udah kesepakatan tidak boleh ada yang ngebegal. Ternyata mereka nggak tahu kalau yang dibegal itu adalah orang Muslim. Wa kana bainan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa baina qabilah Juzam muwada'ah. Padahal sudah ada kesepakatan. Ini kisah daripada surat menyurat dengan Qais Romawi. Ya. Kemudian yang kelima, surat yang kelima, yaitu surat yang dituliskan oleh Rasulullah SAW kepada seorang penguasa yang bernama Al-Munzir bin Sawa. Al-Munzir bin Sawa ini Raja Bahrain, yang dibawa oleh seorang sahabat yang bernama Al-Ala bin Al-Hadrami. Ada seorang yang bernama Al-Ala bin Hadrami diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk membawa surat tersebut. Dan jawabannya apa? Jawabannya adalah raja ini menerima, masuk Islam, dan kemudian sebagian besar rakyat masuk Islam kecuali yang menolaknya, di antaranya adalah orang-orang Majusi dan orang-orang Yahudi. Ini ada surat balasannya. Ketika Rasulullah mengirimkan surat, dibalas sambil mengatakan amma ba'du ya Rasulullah. Nah, ini udah ungkapan. Ya Rasulullah, fa inni qara'tu kitabaka ala ahli al-Bahrain. Saya sudah membacakan surat Anda kepada rakyat saya. Faminhum man ahabbal Islam wa a'jabah. Di antara mereka ada yang tertarik dengan Islam, wa dakhala fih, dan kemudian masuk Islam. Wa minhum man karihahu, tetapi di antara mereka ada yang tidak menyukainya. Wa bi ardi majusun wa yahud, sambil mengatakan bahwasanya di negerinya itu ada orang Yahudi dan ada orang Majusi. Dan kemudian dibalas lagi oleh Rasulullah. Jadi suratnya berbalas nih. Sambil kemudian Rasulullah menjelaskan, barang siapa yang masuk Islam maka akan dikirimkan utusan yang akan mengajarkan kepada mereka tentang perkara agama mereka. Dan kemudian bagi siapapun yang tidak berkenan masuk Islam, wa innaka mahma tasluhu falam na'ziruka an amalik. Kata Rasulullah, ini jaminan Rasul nih. Kalaupun Anda wahai sang raja masuk ke dalam Islam, maka kami jamin Anda tidak akan turun tahta dari kerajaan Anda. Wa man aqama ala yahudiyatin aw majusiyatin fa alaihil jizyah. Dan barang siapa yang masih tetap dalam agamanya, maka dia diwajibkan membayar jizyah. Ini surat yang kelima. Surat yang keenam. Surat yang keenam dikirimkan kepada Haudah bin Ali, Raja Yamamah. Di sini diriwayatkan Raja Yamamah ini dibawakan surat oleh seorang sahabat yang bernama Salit bin Amru al-Amiri. Falamma qadima Salit ala Haudah bihadzal kitab makhtuman anzalahu wa hayyah wa qara alaihi al-kitab faradda alaihi raddan duna raddin wa kataba ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ma ahsana ma tad'u ilaihi wa ajmalah. Sambil dia membaca suratnya dan kemudian membalasnya, dibaca oleh sang raja dan dikirim kembali oleh Salit menuju Rasulullah. Sang raja ini memuji ajaran Rasulullah SAW dengan mengatakan, sungguh sangat indahnya ajaranmu. Wal arabu tahabu makani, dan orang Arab itu sangat menghormati kedudukanku sebagai raja. Faj'al li ba'dal amri attabi'uka. Dan kemudian dia mengatakan, saya siap untuk mengikuti agamamu. Fa ajaza salitan bijaizatin wa kasahu athwaban min nasiji hajar. Dan kemudian dia menyatakan Islam dan kemudian mengirimkan hadiah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dalam riwayat dikatakan faqadima bidzalika kulluhu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu wa qara Nabi sallallahu alaihi wasallam kitabahu faqala law sa'alani qit'atan min al-ardi ma fa'altu badin wa badin ma fi yadihi. Falamman sarafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-fathi ja'ahu Jibril bi anna Haudah mata. Tetapi ketika suratnya itu sudah datang, diterima oleh Rasulullah dan menyatakan keislamannya, ternyata sang raja tidak lama setelah itu meninggal. Dan kemudian Rasulullah SAW mengatakan tentang negeri Yamamah. Yamamah itu sekarang ada di Riyadh, Pak, berada di ibu kota Riyadh. Nabi mengatakan bahwasanya akan keluar di negeri itu seorang pendusta yang akan mengaku seorang nabi setelah aku. Jadi kata Rasulullah, nanti setelah aku meninggal akan ada seorang yang akan mengaku nabi di daerah tersebut. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, man yaqtuluhu?
siapa yang akan memerangi orang itu? Orang yang mengaku Nabi. Kata Rasulullah, anta wa ashabuk. Artinya para sahabat. Dan itu terjadi di masa ketika Abu Bakar menjadi khalifah. Dan itu disebut dengan seorang yang bernama Musailamah Al-Kadzab. Yang ketujuh, surat yang ditunjukkan kepada Al-Harith bin Abi Syamir Al-Ghassani. Ini penguasa Damaskus, Pak. Penguasa negeri Syam. Saya persingkat, ini orang menolak, ini raja menolak. Bahkan membangkang dan mengatakan mengatakan akan mengancam untuk memerangi Madinah. Tetapi ketika dia minta izin kepada Raja Romawi, kepada Kaisar Romawi, fasannahu an azmihi. Raja Romawi menahannya. Jangan, nggak usah diperangin, nggak perlu memerangi. Nah, ini bukti yang kedua ini yang menjadi alasan bagi para ahli sejarah yang mengatakan bahwasanya Heraklius itu tidak masuk Islam. Artinya kalau dia masuk Islam, dia bukan hanya mencegah Raja Damaskus atau negeri Syam, tetapi justru malah dia akan mendakwahi dan mengajak untuk masuk Islam. Dan kemudian yang terakhir yaitu surat menuju ke Raja Oman. Raja Oman ini cukup panjang dan saya kira waktunya tidak begitu cukup. Raja Oman itu ada kisah yang cukup menarik dan perlu saya sampaikan secara terperinci. Kenapa? Karena Raja Oman ini adalah raja yang memiliki kedekatan secara teritorial dengan Madinah. Dan sampai sekarang Oman itu memiliki ciri khas tersendiri dengan kerajaannya. Kalau mungkin ada yang pernah ke negeri Oman, mau umroh misalnya transit, itu Oman itu warganya memiliki ciri khas, hatinya lembut. Nah, ini ketika dia mendapatkan surat dari Rasulullah SAW yang dibawa oleh seorang sahabat yang bernama Amr bin As, orangnya rada-rada jelimet gitu, saking lembutnya tapi jelimet. Kalau mau ketemu raja, ketemu dulu adiknya, ngomong dulu sama adik saya, ntar adik saya ketemu saya. Pokoknya panjang lebar, sampai kemudian nanti akan ada dialog, yang dimana dialog ini nyambung kepada peristiwa yang terjadi di negeri Habasyah. Kalau bapak-bapak pergi ke Oman, itu pakaiannya mirip, Pak, dengan masyarakat yang ada di Habasyah dan Zinjibar. Zinjibar bahasa Inggrisnya Zinjibar. Apa Zinjibar? Orang negeri itu tuh, samping Ethiopia. Apa nama Inggrisnya apa ya? Ada sebuah negara namanya Zinjibar. Nah, ini saya kisahkan di pertemuan yang akan datang. Tapi minggu depan, Rabu kedua saya nggak datang, jadi ketemu insya Allah di Rabu yang ketiga. Nanti akan ada kisah, dan sampai sekarang itu serpihan-serpihan sejarah itu masih ada. Cara berpakaiannya orang Oman dengan orang Habasyah masih mirip. Dan itu karena keterkaitan sejarah yang sudah cukup lama terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita akan ketemu di pertemuan yang akan datang dalam kondisi sehat walafiat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.